silakan masuk. Ya, yuk masuk yuk. Duduk silakan, boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang banget ya bisa ketemu pada siang hari ini. Nah, supaya bisa lebih akrab nih, kita perkenalan dulu kali ya. Iya. Oke, dimulai dari kakak atau dari kamu nih? Dari kakak dulu deh. Oke, dari kakak ya. Perkenalkan, nama kakak Merizana Lestari. Kakak merupakan mahasiswi aktif program studi Pembimbingan Konseling Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. Kakak sekarang ada di semester 5. Kalau kamu nih? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Helen Savana Priola. Ini Udah sempat 16 kayak sampai tadi aja. saya umurnya ini 16 tahun, masih kelas 2 SMA. Sekolahnya di SMA Swadi Panatan. Tempat tinggalnya itu di Bandar Lampung, Kak. Oke, baik. Kalau boleh tahu gimana nih kabarnya hari ini? Jadi kamu itu merasa ada perbedaan. Bahasin aja, bahasin. Oh, kabar hari ini ya baik sih, Kak, lumayan lah. Oke, nah sebelum kita mulai sesi konseling nih, ada beberapa hal yang harus kakak sampaikan nih kepada Helen ya tadi ya? Iya, Helen. Oke, Helen. Jadi di dalam konseling itu ada asas yang harus kita patuhi. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, bahwasanya semua nanti yang Helen sampaikan itu bersifat rahasia dan tidak akan kakak sebarkan, akan kakak jaga semua kerahasiaannya kecuali jika Helen izinkan. Nah, yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan, di mana nanti Helen bebas menyampaikan, bercerita sesuai dengan keinginan Helen gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan. Semakin Helen terbuka, semakin Helen bercerita dengan santai, semuanya ceritakan, itu kita akan mendapatkan solusi yang lebih cepat dan lebih baik seperti itu. Dimana Helen setuju dengan asas-asas ini? Iya, Helen setuju, Kak. Oke, kalau begitu kita mulai ya konseling pada hari ini. Iya, Kak. Oke, baik nih, sekali lagi kakak tanya nih, gimana kabar Helen hari ini sehingga Helen memutuskan untuk datang nih konseling pada hari ini? Sebenarnya, Kak, saya akhir-akhir ini cukup tegang sih, Kak. Soalnya minggu depan itu udah mulai ujian. Oh, jadi kamu merasa tegang nih ya karena sebentar lagi bakal ujian semester. Nah, kakak boleh tahu nggak sih, coba kamu ceritakan secara detail bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini gitu. Jadi saya tuh sering cemas, Kak. Kalau lihat buku aja rasanya tuh langsung deg-degan banget. Jadi malam itu susah tidur. Oke, kedengarannya nih kamu sedang menjalani hari yang berat ya Helen ya. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar karena setiap siswa pasti kalau mau menghadapi ujian pasti merasa deg-degan dan tegang gitu. Nah, hari ini kita akan coba pahami penyebab kecemasan kamu gitu. Nah, dan kita akan cari cara untuk mengelolanya. Apakah kamu siap Helen untuk kita mulai? Iya, siap, Kak. Oke Helen, coba boleh nggak sih kakak dengar kamu ceritakan apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata ujian atau saat memikirkan ujian gitu? Jadi kalau saya dengar kata ujian ya, Kak, saya tuh jadi takut nggak bisa jawab soal gitu, terus takut orang tua bakal kecewa sama saya. Oke Helen, baik. Jadi setiap kamu memikirkan kata ujian, itu yang ada dalam pikiran kamu tuh muncul, saya nggak bisa, saya takut orang tua kecewa, seperti itu ya Helen ya. Nah, kamu tanya juga nih, reaksi tubuh kamu gitu saat kamu memikirkan itu, pikiran itu muncul, apa yang tubuh kamu rasakan gitu? Jadi jantung saya tuh berdebarnya keras banget gitu, Kak. Terus tangan saya dingin dan kadang buat saya susah bernapas gitu, Kak. Setelah tadi kamu bilang ya bahwasanya jantung berdebar dan lain-lain seperti itu, nah itu tanda bahwa tubuh kamu itu merespon kecemasan kamu. Tanpa Helen sadari bahwasanya pikiran dan tubuh Helen itu saling berhubungan loh. Jadi kalau pikiran Helen mengatakan, oh saya tidak bisa gitu, nah tubuh kamu itu merespon bahwasanya ini bakal ada bahaya deh yang datang gitu lah. Oh, jadi itu karena pikiran dari diri saya sendiri ya, Kak?
Iya, betul sekali Helen. Pikiran yang negatif itu bisa membuat tubuh tuh merasa terancam. Padahal ancamannya itu belum tentu nyata loh kan. Nah, sekarang coba kita lihat bersama nih. Kamu tadi bilang takut tidak bisa menjawab gitu ya, takut gagal ujian. Nah, pertanyaan dari kakak nih, apakah sebelumnya Helen pernah merasakan gagal total dalam ujian? Gak juga sih kak, kadang nilai Helen itu pas di rata-rata atau bahkan bisa lebih dari rata-rata gitu, jadi bagus gitu. Bagus nilainya. ya. Itu artinya Helen itu punya kemampuan. Nah, perasaan Helen yang tadi bilang saya tidak bisa, itu mungkin tidak sepenuhnya benar loh Helen. Iya juga ya kak, tapi kadang Helen itu masih ngerasa khawatir gitu, takut kali ini ujiannya tuh beda. Wajar sekali Helen kalau kamu merasa khawatir. Nah, coba nih, mari kita coba bersama mengubah pikiran negatif Helen menjadi lebih realistis. Contohnya, ketika Helen bilang, saya tidak bisa, kita ubah menjadi, oh saya harus lebih belajar. Karena kemungkinan pasti saya mendapat peluang untuk dapat nilai yang lebih baik atau dapat nilai bagus. Pasti saya juga bisa, seperti itu. Bagaimana rasanya kalau kamu berpikir begitu Helen? Rasanya tuh jadi lebih ringan kak dan nggak sesak lagi gitu. Itu tadi merupakan usaha kecil kita untuk mengenali pikiran negatif kita, untuk mengenali pikiran yang membuat kita cemas ini, lalu menggantinya dengan kalimat atau pikiran yang lebih logis dan positif, seperti itu. Dan sekarang kakak mau nih kamu coba, kita latihan sederhana. Seperti ini. Helen tarik nafas dalam-dalam selama 3 detik, ditahan lalu hembuskan. Kita coba 3 kali. Bagaimana Helen, mau? Boleh kak. Oke Helen, tadi setelah mencoba, bagaimana nih perasaannya Helen sekarang? Jadi lebih tenang kak, terus dada juga nggak ngerasa sesak lagi. Bagus banget nih Helen. Besok lagi ketika Helen merasa cemas, Helen bisa tarik nafas sembari menambahkan self talk positif, di mana Helen menambahkan kata-kata positif seperti saya sudah belajar, saya tenang, saya mampu dan saya bisa. Seperti itu ya Helen ya. Jadi ketika Helen mulai cemas, Helen bisa mencoba tadi latihan sederhana yang sudah kakak berikan. Iya kak. Baik kak, saya juga sangat suka gitu sama kalimat itu. Jadi kayak ngerasa semangatin diri sendiri. Betul sekali Helen, itu tadi namanya adalah positive self instruction. Jadi di mana dengan latihan ini kamu bisa mengajarkan otakmu untuk lebih fokus, bahwasanya kamu itu fokus pada kekuatan, bukan ketakutan kamu. Oke Helen, biasanya nih kalau kamu merasa cemas sebelum ujian gitu ya, apa yang biasanya kamu lakukan? Jadi kadang itu saya jadi malas belajar kak. Jadi terus-terusan buka HP gitu dan jadi malas buka buku. Itu Helen yang sering kita sebut dengan perilaku menghindar. Kamu menghindari hal yang bikin cemas, tapi akhirnya malah menambah rasa takut kamu. Oh, pantesan ya kak. Jadi setiap hari itu kalau makin deket dengan ujian itu jadi ngerasa lebih panik gitu. Tepat banget Helen. Nah coba jadi langkah berikutnya kita ubah pola itu Helen. Mulai sekarang setiap kali kamu mencoba menghindar, coba lakukan pendekatan bertahap. Misalnya buka buku sebentar saja, hanya 10 menit gitu. Setelah itu kamu boleh istirahat gitu, jangan malah menghindar, kamu lakukan bertahap gitu. Oh, jadi kayak dibagi-bagi jadi langkah kecil gitu ya kak? Iya, tepat sekali Helen. Dengan begitu, otakmu belajar bahwa belajar itu tidak menakutkan dan kecemasan bisa berkurang, tapi dengan cara perlahan. Nah, Helen, setelah pembicaraan dan latihan hari ini, apa yang kamu pelajari tentang dirimu dan rasa cemasmu? Jadi saya itu ngerasa sadar gitu ya kak, kalau selama ini yang bikin diri saya semakin cemas itu ya diri saya sendiri. Pikiran saya sendiri yang menakut-nakuti, padahal diri saya sendiri itu udah berusaha sangat keras gitu kak. Luar biasa banget Helen, kamu sudah mampu mengenali pikiran, terus perilaku dan perasaan kamu. Itu merupakan langkah penting dalam konseling ini.
Terima kasih ya kak, saya jadi ngerti dan paham gitu ya buat gimana kedepannya saya nanti. Helen, dari konseling tadi nih, apa yang Helen dapatin, entah itu pelatihan atau teknik yang sudah Helen dapatkan yang bisa dicerna Helen dan bisa dicoba gitu, boleh disebutkan? Oke kak, jadi setiap yang Helen dapatkan dari konseling hari ini gitu ya, jadi setiap Helen ngerasa cemas gitu, Helen itu ngelakuin latihan pernapasan dan self talk positif gitu setiap hari, misalnya sebelum belajar atau sebelum tidur. Terus Helen itu belajar dengan sistem waktu bertahap seperti yang kakak sebutkan tadi gitu ya. Helen, kakak sangat mengapresiasi keterbukaan kamu hari ini. Kamu sudah melakukan langkah besar untuk mengatasi kecemasanmu. Ingat ya Helen, bahwasanya ujian hanyalah bagian kecil dari perjalanan, bukan penentu nilai dirimu. Kakak percaya kamu bisa, tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan, dan selalu gunakan pikiran positifmu. Iya kak, terima kasih banyak ya kak. Oke Helen, mungkin untuk sesi konselingnya kakak cukupkan sampai di sini ya. Semoga pikiran negatif bisa hilang dari pikiran Helen dan berubah menjadi kalimat positif. Iya. Terima kasih banyak ya Helen. Iya, terima kasih ya kak. Iya. Pulang ya. Iya, oke, silakan Helen, kakak antar.